Ana tidak setuju, saya tidak setuju sama sekali kalau ada yang mengatakan perbedaan di antara umat Islam merupakan penyebab perpecahan. Ini ungkapan tidak betul. Yang membuat kita terpecah belah bukan karena perbedaan, tapi kembali kepada bagaimana kita menyikapi perbedaan. Jadi perbedaan sebesar apapun, saya ulangi, perbedaan sebesar apapun, selama kita hadapi dengan dada lapang, dengan jiwa besar, dengan menanggalkan ego pada diri kita masing-masing, dengan mengedepankan persaudaraan, maka tidak akan pernah mencerai-beraikan persatuan kita. Sebaliknya, perbedaan sekecil apapun, saya ulangi, perbedaan sekecil apapun, tapi kalau kita hadapi dengan dada sempit, jiwa kerdil, ego yang tinggi, sok suci sendiri, maka pasti akan mengantarkan kepada perpecahan. Jadi yang menyebabkan kita berpecah belah bukan karena perbedaan kita. Kemarin 8 juta orang kumpul di Jakarta, itu mereka berbeda-beda, beda sukunya, beda bahasanya, beda pandangannya, beda mazhabnya, macam-macam. Tapi kenapa mereka bisa bersatu? Karena di situ mereka didorong oleh satu semangat yang sama untuk membela Al-Quran. Nah, jadi mereka tanggalkan itu perbedaan yang ada di antara mereka. Nah, karena itu saya teringat apa yang pernah dikatakan oleh Said Rashid Ridho, yaitu pada zaman beliau hidup dulu, beliau katakan bagaimana caranya ittahadna fi mattafaqna wa tadarna fi makhtalafna. Itu bagaimana caranya kita bersatu di dalam hal yang kita sepakat dan kita saling memaklumi di dalam hal yang kita berbeda. Nah, kalau kita bisa saling memaklumi di dalam yang kita berbeda, selesai. Nah, tapi kalau masing-masing orang merasa benar sendiri, paling suci sendiri, orang lain salah, nah itu yang membuat kita tidak bisa mempertahankan persatuan. Nah, kemudian satu lagi yang juga ingin saya ingatkan, di Indonesia ini banyak organisasi, banyak partai, banyak golongan-golongan dan lain sebagainya. Sebetulnya tanpa kita sadari sudah terjadi taksimul adwar wal wadhaif. Jadi tanpa kita sadari sebetulnya banyaknya organisasi itu, banyaknya partai itu sudah terbagi dengan sendirinya tugas dan peran di antara kita. Contoh, Nahdlatul Ulama, NU. Siapa yang bisa nyaingi NU kalau dalam urusan pesantren tradisional? Dari ujung Sabang sampai Merauke itu tidak kurang 1 juta pondok pesantren yang besar sampai pesantren yang kecil. Itu semua ada di dalam jasa daripada NU yang mengembangkannya. Dalam soal ini nggak ada ormas lain yang bisa nyaingi NU. Nah, artinya di sini kan kita mesti berterima kasih atas peran yang dimainkan oleh Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian kita lihat Muhammadiyah. Siapa yang bisa nyaingi Muhammadiyah kalau soal pendidikan formal, SD, SMP, SMA? Sampai-sampai Menteri Pendidikan pernah ngomong apa? Kalau Muhammadiyah bubar, pendidikan di Indonesia ikut bubar. Nah, kenapa? Saking banyaknya lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Muhammadiyah lebih banyak daripada yang dimiliki oleh pemerintah. Universitasnya di mana-mana, sekolah tingginya di mana-mana. Nah, begitu juga ada Al-Irsyad. Nah, sekarang Al-Irsyad di mana-mana bangun rumah sakit luar biasa. Ini kan bagi peran. Nah, FPI disuruh bangun rumah sakit nggak mampu. FPI disuruh bangun pesantren sebanyak yang dilakukan oleh oleh NU nggak mampu. FPI disuruh bangun sekolah-sekolah formal seperti yang dilakukan Muhammadiyah nggak mampu. Nah, ini kan artinya kan ada pembagian tugas walaupun kita nggak rapat bareng antara NU Muhammadiyah nggak rapat bareng, Al-Irsyad kita nggak rapat bareng, tapi itu taksimul adwar, taksimul a'mal wal wadhaif bainana itu udah dengan sendirinya berjalan. Apalagi kalau keharmonisan hubungan itu dibangun. Ini belum dibangun aja udah terbagi dengan begitu bagusnya. Apalagi kalau kerjasama antar ormas tadi ditata dengan baik, ditansik, ditanzim, tentu hasilnya akan lebih maksimal. Atau kita lihat peran MUI. MUI juga perannya dahsyat. Karena perlu kita catat, fatwa yang berlaku di dalam sistem peradilan di Indonesia itu fatwa MUI. Fatwa NU nggak laku, fatwa Muhammadiyah nggak laku, apalagi fatwa FPI nggak laku dalam sistem peradilan. Itu kalau ada aliran-aliran sesat yang ditanya oleh hakim adalah fatwa MUI. Jadi kita bersyukur adanya MUI, berarti kita punya lembaga formal resmi yang diakui oleh negara, yang fatwanya itu bisa menjadi sebagai pertimbangan hukum untuk mengambil keputusan di peradilan. Selain itu, MUI juga menjadi jembatan emas bagi ormas-ormas, bagi umat Islam untuk dijembatani dengan umaro.
Selama ini itu MUI yang berperan. Nah, bagaimana MUI menjembatani antara umara dengan ulama supaya punya hubungan yang harmonis. Ini nggak bisa dilakukan oleh FPI dan yang lainnya. Nah, begitu juga kalau kita lihat ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Bagaimana di sana cendekiawan-cendekiawan kita, profesor kita, teknokrat kita, ekonom kita kumpul semua. Dan mereka melakukan kajian-kajian. Kajian-kajian itu mereka tawarkan ke DPR, mereka tawarkan ke pemerintah, mereka tawarkan ke kementerian-kementerian untuk diambil sebagai kebijakan yang nggak bisa dilakukan oleh yang lainnya. Ini namanya pembagian tugas. Begitu juga partai-partai Islam. Kalau nggak ada partai-partai Islam di DPR, wah kita kewalahan. Jangan-jangan undang-undang LGBT sudah goal. Jangan lupa tuh, ada rancangan undang-undang LGBT yang ingin mengesahkan perkawinan sejenis. Itu kan lagi diperjuangkan oleh kelompok liberal. Tapi dengan adanya partai Islam di sana, kemudian mereka duduk, mereka berjuang untuk menolak itu kan juga peran yang luar biasa yang mereka mainkan. Nah, maka itu saya melihat banyaknya organisasi dan partai di Indonesia itu tidak boleh dijadikan alasan perpecahan di antara kita. Justru itu harus dijadikan sebagai media bagi-bagi tugas dan peran di antara kita. Nah, jadi jangan saling menjatuhkan lah. Semua punya peran yang luar biasa. Nah, semua punya peran yang luar biasa. Sampai yang paling kecil pun majelis taklim biasa tetap dia punya peran di dalam membangun daripada kejayaan umat Islam di kita punya negeri. Baik, jazakallah khair. Saya pikir cukup. Ada hadirin ada yang Kita kembalikan lagi.